Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi nih dengan Kak Ika dan Kak Niken di podcast agama. Oke, ngomong-ngomong masalah keagamaan, pastinya adik-adik tidak asing kan dengan kata akhlak? Oh, pastinya tidak dong, karena adik-adik semua sudah pintar. Nah, untuk itu, di episode podcast kali ini, kita akan membahas masalah akhlak. Eits, tunggu dulu. Sebelum pembahasan dimulai, adik-adik jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulisnya. Supaya apa sih? Supaya pembahasan materi yang kakak sampaikan bisa adik-adik tulis deh di buku masing-masing. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan ya. Oh iya Kak Niken, ngomong-ngomong soal akhlak, Kak Niken tahu nggak sih macam-macam akhlak itu ada berapa? Tahu dong Kak Ika, kan macam-macam akhlak itu ada dua. Yang pertama yaitu ada akhlak terpuji atau akhlakul mahmudah. Dan yang kedua ada akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Tapi pada podcast kali ini kita akan membahas tentang akhlak tercela atau akhlakul mazmumah. Pengertian dari akhlak tercela atau akhlakul mazmumah yaitu tindakan atau perilaku buruk yang harus dihindari oleh setiap manusia. Akhlak tercela ini harus kita hindari karena dapat merugikan untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Gitu Kak Ika. Oh iya, Kak Ika pastinya tahu dong apa saja contoh-contoh dari akhlak tercela. Tahu kan? Tahu dong Kak Niken. Oke, di sini Kak Ika akan memberikan 3 contoh akhlak tercela, meliputi yang pertama yaitu egois, yang kedua yaitu berkata kasar, dan yang ketiga yaitu berbohong. Nah, egois itu apa sih? Oke, egois itu adalah mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Biasanya orang yang egois itu tidak mau dinasihati dan inginnya selalu menang sendiri. Contohnya gini, di dalam kelas ada 2 murid namanya Andi dan Doni. Andi dan Doni diberikan tugas kelompok oleh gurunya. Akan tetapi, Doni tidak mau mengerjakan tugas tersebut. Dia hanya mengandalkan Andi saja untuk mengerjakan tugasnya. Nah, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang egois. Berarti kita dapat mengetahui dari cerita di atas bahwa Doni adalah anak yang egois. Nah, adik-adik, dari perbuatan Doni yang egois tersebut, kita dapat menghindarinya loh. Dengan cara bagaimana sih? Nah, dengan cara apa dan bagaimana? Yang pertama yaitu biasakan diri untuk membantu orang lain. Karena apa? Karena pada dasarnya kita hidup itu sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Jadi jangan segala sesuatu itu dilakukan dengan sendiri ya. Wah, saya bisa ini sendiri, saya bisa itu sendiri. Nah, jangan ya adik-adik. Nanti kalau kita membantu orang lain, sudah pasti orang lain juga akan membantu kita ketika kita ada kesulitan. Oke, cara yang menghindari sifat egois yang kedua yaitu mau belajar mendengarkan pendapat orang lain. Kita hidup itu jangan selalu menganggap kita yang menang, kita yang benar. Akan tetapi
kita juga harus menghargai pendapat dari orang lain. Oke, contoh akhlak tercela yang kedua yaitu berkata kasar. Siapa di sini yang sudah tahu apa artinya berkata kasar? Adik-adik belum tahu ya? Oke, kalau belum tahu akan Kak Niken jelaskan. Berkata kasar adalah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas atau yang mengandung unsur penghinaan terhadap orang lain. Misalnya, menyebut nama orang atau memanggil nama orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Sebab itu, kita tidak boleh berkata kasar, karena berkata kasar itu merupakan perbuatan setan. Siapa di sini yang mau jadi temannya setan? Nggak ada kan? Selain perbuatan egois, berkata kasar juga dapat kita hindari loh adik-adik, yaitu dengan cara bergaul dengan teman-teman yang baik. Jadi otomatis jika kita bergaul dengan teman-teman yang baik, yang solih dan solihah, insya Allah kita juga akan ikut baik. Bukan berarti kita dilarang bergaul atau berteman dengan orang-orang yang kurang baik ya adik-adik. Tetapi sebaiknya kita menghindari pergaulan yang kurang baik. Kemudian contoh akhlak tercela yang ketiga yaitu berbohong. Apa sih berbohong itu? Tahu nggak? Berbohong adalah berkata yang tidak sebenarnya. Misalnya, ada seorang anak yang meminta uang kepada orang tuanya untuk membayar SPP. Akan tetapi, uang itu tidak dia gunakan untuk membayar SPP, namun untuk membeli mainan. Berarti anak tersebut sudah berbohong kepada orang tuanya. Ayo, di sini siapa yang masih suka berbohong? Jangan ya, karena berbohong itu sangat dibenci oleh Allah. Terus, bagaimana sih cara kita agar tidak berbohong? Sekarang kakak akan menjelaskan cara menghindari perbuatan berbohong. Caranya yaitu dengan kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Dengan kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, pastinya kita akan takut untuk berbuat bohong kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Hal tersebut sudah dijelaskan loh adik-adik di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Maksudnya kalau adik-adik berbohong ataupun berkata kasar, pastinya nanti akan celaka. Celaka yang dimaksud di sini yaitu akan mendapatkan kesialan. Seperti itu adik-adik. Oke, nah bagaimana pembahasan materi tentang akhlak tercela yang telah disampaikan oleh kakak-kakak tadi? Apakah adik-adik sudah paham semua? Sudah dong pastinya ya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga materi yang kakak-kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya ya. Oke, podcastnya cukup sampai di sini. Adik-adik jangan lupa jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.